Gue itu paling takut kalau ada yang tanya ke gue, "Bro, bisa ajarin saham gak? Pak, bisa ajarin saham gak pak?" Gitu. Soalnya kenapa gue takut? Karena gue takut ngerasa nanti ngejebak orang. Karena gue sendiri juga masih belajar ya. Ini merupakan pertanyaan yang sulit, yang seringkali sulit banget gue jawab. Sebenarnya gampang sih, tinggal jawab aja gampang sebenarnya. Tapi sulit ngajarinnya gitu. Apa ya? Sulit, takut dia nggak nerima kenyataan kalau setelah diajarin tahu-tahu merah kemudian turun, terus kemudian harga sahamnya lagi diskon gede, dianggapnya turun, duitnya hilang. Jadi takut gitu. Bukan soal yang mudah kalau nggak jawab, "Bro, ajarin saham bro," gitu. Pasti biasanya sih gue tanya, "Lo pakai duit apa bro?" Gitu. Gue selalu tanya itu. Kenapa? Karena itu hal yang penting. Kalau pakai uangnya uang panas ya, uang dari gaji untuk kebutuhan sehari-hari dimain langsung di saham, seringkali kan kita kan harus ngajarin dulu ya dasarnya, apalagi dia nggak pernah sentuh tentang saham ya. Tahu-tahu begitu, apalagi di masa pandemi gini. Ada dua tren nih di masa pandemi ini nih. Dua trennya adalah, satu, orang lagi pada pengen beli sepeda. Dua, orang lagi pada jaga duitnya tapi masukinnya ke saham. Mendadak gak punya basic belajar saham, tahu-tahu jadi pemain saham dadakan. Mainnya trader bisa sih, tapi kalau gak punya basic terkaget lagi ya. Gak tahu sih kenapa gak milih aja sekalian forex gitu. Masuk ke saham. Mungkin mau curi dividennya kali ya. Lagi pada tren sih, soalnya lagi pas pandemi gini mau bagi-bagi dividen nih, jadi lirikan banyak orang ya. Tapi by the way begini, kalau mau jadi trader harus belajar, harus punya basic. Kalau mau jangka panjang oke lah gitu, bisa lah diajarin pelan-pelan, karena kita harus kenal dulu gitu, satu persatu itu dulu ya, satu persatu. Nah kedua, pakai modal apa nih? Gue sih kurang setuju kalau harus pakai modal duit yang harusnya dipakai buat di rumah tangga atau duit Anda yang buat bertahan hidup, tahu-tahu dipakai buat pemain saham. Ntar nggak balik loh duitnya. Ternyata tujuannya makanya apa dulu nih ya, kenapa langsung to the point saham? Tujuannya apa dulu gitu ya. Lo percaya nggak kalau ada temen gue, sorry ya, gue di sini gue cerita apa adanya. Teman gue minta diajarin main saham, tapi duitnya untuk kebutuhan sehari-hari, masih kebutuhan sehari-hari. Jadi belum ada duit dingin gitu ibaratnya. Wah ini bahaya nih bro, kalau kayak gini. Nah jatuh-jatuhnya ntar kalau lagi minus, lu lagi butuh duitnya, nggak tahu tujuannya sebenarnya mau invest tuh tujuannya apa, ternyata buat jangka pendek, kaget deh. Tahu-tahu saham kan buat jangka panjang, takutnya kaget ntar duitnya nggak balik, wah repot, bahaya. Jadi pastikan dulu berinvestasi tuh, pastikan dulu lo punya nggak modalnya, terus tujuannya apa gitu. Kenali dulu tujuannya berinvestasi ya. Lo sampai mau milih saham, kenapa lo milih saham? Sampai lo mau reksadana pasar uang, kenapa memilih pasar uang ya. Kadang-kadang harus hati-hati sebelum bertindak, harus banyak tanya, jangan pasti sih gue ajarin, tapi melihat kondisi seperti itu kayaknya gue kurang setuju. Lebih baik kalau memang buat jangka pendek ya diamanin aja di pasar uang ya, supaya dia bergerak sendiri gitu ya. Jadi gue lebih setuju sih itu sih ya. Menurut gue gitu aja. Pesan ini buat temen gue, jadi semoga bermanfaat dan semoga ya langsung praktek aja sih. Salam dari gue,
lembut Tambun.